Kami dari kelompok 3 memilih penelitian yaitu berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Ubaya sebagai dasar strategi peningkatan layanan kesehatan. Kami yang beranggotakan yaitu Jessica Ivan, lalu ada Jesslyn, kemudian ada Miftahul Jannah, dengan saya sendiri Denisa Febrianti dan juga Selvi. Dimulai dari latar belakangnya itu sendiri, pelayanan kesehatan yaitu merupakan barang publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat dan menjadi tanggung jawab negara. Namun, di Indonesia kualitas layanan kesehatan masih rendah, yang terlihat dari rendahnya kepuasan masyarakat terhadap rumah sakit. Kualitas layanan itu tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada pengalaman pasien itu sendiri. Rumah Sakit Universitas Surabaya atau bisa dibilang RS Ubaya sebagai rumah sakit pendidikan yang berpotensi menjadi model pelayanan yang berkualitas, namun masih menghadapi banyak tantangan seperti kecepatan layanan dan juga sistem antrian yang tidak stabil. Perbedaan antara harapan masyarakat dan kenyataan di lapangan menuntut analisis menyeluruh berbasis kerangka ekonomi publik dan penilaian kualitas layanan. Kemudian adapun rumusan masalah dan juga tujuannya penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Universitas Surabaya. Yang kedua, apa saja hambatan utama yang dihadapi Rumah Sakit Ubaya dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan kesehatan publik yang berkualitas. Kemudian pada tujuannya yang pertama, menganalisis tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Ubaya dengan beberapa mode pendekatan. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai hambatan dan juga tantangan yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Ubaya, khususnya dalam konteks perannya sebagai penyedia barang publik. Yang ketiga, menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat, implementatif, dan juga berbasis bukti untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Ubaya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian adapun manfaat bagi masyarakat itu sendiri yaitu memberikan informasi yang objektif dan terukur mengenai pelayanan Rumah Sakit Ubaya sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan dalam menilai dan memilih layanan kesehatan. Yang kedua, mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di sektor kesehatan. Yang ketiga, menjadi dasar advokasi bagi masyarakat dalam menyuarakan harapan terhadap perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Lalu bagi instansi itu sendiri yang pertama menyediakan hasil evaluasi ilmiah terhadap mutu pelayanan rumah sakit yang dapat dijadikan pijakan untuk perbaikan internal. Kemudian yang kedua, memberikan masukan strategis berbasis data dan teori ekonomi publik dalam merumuskan kebijakan layanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi. Yang ketiga, memperkuat citra Rumah Sakit Ubaya sebagai rumah sakit pendidikan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pasien dan masyarakat. Lalu bagi peneliti menjadi sarana pengembangan pemahaman dan penerapan teori ekonomi publik dalam konteks nyata. Kemudian yang kedua, menambah referensi empiris dalam penelitian kualitas pelayanan kesehatan khususnya yang menggunakan pendekatan serval dan berbasis pada institusi pendidikan tinggi. Yang ketiga, menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi hubungan antara kebijakan publik, kepuasan masyarakat, dan efektivitas manajemen layanan kesehatan. Terus di sini saya menjelaskan tentang profil layanan. Yang pertama itu ada poliklinik spesialis dan umum. Itu layanannya spesialis seperti penyakit dalam, bedah, anak, kandungan, THT, mata dan lain-lain. Terus yang kedua ada IGD 24 jam, pelayanan gawat darurat cepat tanggap dengan tenaga medis yang profesional. Terus yang ketiga ada laboratorium dan radiologi. Itu fasilitas pemeriksaan diagnosis modern dan akurat.
Terus yang keempat ada rehabilitasi medik dan fisioterapi. Perawat pasca cedera atau pasca operasi dengan pendekatan terapi terkini. Terus rawat inap dan ICU itu layanan rawat inap nyaman dengan standar kesehatan pasien tinggi. Yang terakhir ada apoteker dan farmasi klinik. Pelayanan farmasi terpadu dan konsultasi penggunaan obat. Terus di sini juga ada peran RS Ubaya dalam konteks masyarakat dan pendidikan. Itu yang pertama ada peran sosial, itu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkeadilan dengan menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat seperti bakti sosial, pemeriksaan gratis, dan penyeluruhan kesehatan, serta berkontribusi terhadap upaya dalam program kesehatan nasional atau imunisasi suntik dan COVID-19. Terus yang kedua ada peran pendidikan, itu menjadikan Rumah Sakit Ubaya itu menjadikan pendidikan yang mendukung pembelajaran mahasiswa kedokteran dan profesi kesehatan lainnya, dengan mempersiapkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara klinis, melainkan peka terhadap kebutuhan sosial di dalam masyarakat. Terus yang ketiga ada peran inovasi dan pengembangan. Itu menjadikan pusat penelitian klinis dan interdisipliner dengan mengembangkan model pelayanan yang berbasis digital, efisien, dan kolaboratif dengan menjadi contoh integrasi antara institusi pendidikan pelayanan kesehatan nyata. Lalu selanjutnya ada analisis kualitas. Yang pertama yaitu antrian yang tidak teratur. Nah, sistem antriannya ini masih manual. Sebenarnya itu pakai kayak ambil nomor gitu di apa namanya? Kayak ada tempatnya ngambil nomor gitu. Cuman ada beberapa orang yang nggak mengerti. Jadi harus dikasih tahu satu persatu. Sehingga ini kayak tidak efisiensi waktu, terus membuat pasien tidak tahu gilirannya mereka sehingga kayak menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan. Lalu selanjutnya ada keterlambatan dokter, di mana dokter ini sering datang terlambat 1 hingga sampai 2 jam dari jadwal. Nah, ini mengganggu waktu dan kenyamanan pasien yang sudah datang tepat waktu, terutama untuk yang urgent. Lalu pelayanan BPJS-nya ini kurang jelas, kurang transparan, karena alur layanan BPJS-nya ini tidak memiliki panduan yang jelas, terus petugas hanya memberikan arahan lisan tanpa papan informasi atau SOP yang tertulis. Lalu selanjutnya ada sikap petugas yang kurang responsif, di mana banyak pasien merasa petugas kurang ramah, minim empati, dan tidak memberikan penjelasan yang memadai. Seharusnya RS Ubaya ini perlu membenahi sistem antriannya menjadi digital, lalu memperbaiki disiplin waktunya kepada dokter-dokternya serta karyawan lainnya, dan memberikan pelatihan pelayanan prima bagi seluruh staf. Lalu selanjutnya ada analisis ekonomi publik, yaitu pelayanan kesehatan berkualitas penting bagi kesejahteraan publik dan berdampak pada efisiensi ekonomi. Masalah yang dialami di era Subaya yaitu antrian tidak teratur, keterlambatan dokter, kurangnya informasi dari staf. Akibatnya dari masalah tersebut, RS Ubaya mengalami waktu tunggu lama, penurunan produktivitas, pemborosan sumber daya, efek jangka panjangnya yaitu dapat menurunkan beberapa kepercayaan masyarakat dan citra rumah sakit. Solusi strategis yang diberikan adalah peningkatan sistem antrian, manajemen waktu dokter, dan pelatihan pelayanan prima. Nah, di sini saya menjelaskan tentang sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran di RS Ubaya ini yaitu melayani pasien umum dan BPJS Kesehatan. Terus juga menawarkan tarif layanan kompetitif untuk pasien swasta dan subsidi silang dalam program sosial. Terus keunggulan pelayanan yang ada di RS Ubaya ini yaitu yang pertama ada fokus pada pendekatan humanis dan edukatif. Yang kedua tuh dikelola secara profesional oleh akademis dan praktisi. Yang ketiga itu mempunyai visi inovasi, kolaborasi, dan pelayanan berbasis komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi kebijakan. Berdasarkan analisis permasalahan dan dampaknya terhadap pelayanan publik dan efisiensi ekonomi, ini adalah beberapa rekomendasi kebijakan untuk RS Ubaya. Di sini ada yang pertama digitalisasi sistem antrian dan jadwal dokter. Itu mengembangkan sistem antrian digital dan transparan yang dapat diakses pasien melalui aplikasi atau laman resmi rumah sakit. Sistem ini juga perlu dilengkapi dengan jadwal dokter yang diperbarui secara real time
untuk menghindari ketidaksesuaian waktu. Yang kedua ada pelatihan staf dalam komunikasi dan pelayanan publik. Memberikan pelatihan rutin ini terkait pentingnya komunikasi yang jelas, empati, dan sikap responsif terhadap pasien itu sangat-sangat penting supaya tidak ada miskom, terutama dalam menjelaskan prosedur BPJS dan layanan lainnya. Yang ketiga ada peningkatan sarana informasi. Menyediakan papan informasi digital atau cetak yang mudah diakses oleh customer dan diperbarui secara berkala, berisi informasi layanan, alur pendaftaran, hingga hak dan kewajiban pasien, sehingga meminimalisir pasien yang kebingungan ketika berkunjung ke RS Ubaya. Yang keempat itu ada evaluasi dan monitoring berkala. Melakukan evaluasi ini berkala terhadap kualitas layanan dengan mengumpulkan umpan balik dari pasien dan menggunakan data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, data pendukung. Nah, kelompok kita mengambil data-data itu dari Google Review karena sebelumnya kita sudah melakukan survei secara langsung tapi tidak memungkinkan karena kondisi rumah sakit yang sangat ramai dan para tenaga kerjanya juga sedang sibuk. Nah, di Google Review itu terdapat sekitar 1.226 review, cuman yang memberikan feedback atau kata-kata tentang pengalaman mereka itu sekitar 497 respon dan sisanya sebanyak 729 hanya memberikan rating bintang mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Dan di sini ada juga beberapa pengelompokan jenis pelayanan beserta dengan jumlah reviewnya. Untuk pelayanan IGD terdapat 172 review, untuk tenaga kerja dokter terdapat 124 review dan tenaga kerja bidan sebanyak 98 review. Untuk administrasinya terdapat 70 review dan fasilitasnya terdapat 33 review. Next. Nah, di sini kita bisa lihat yang memberikan rating-rating bagus. Itu mereka merasa SDM-nya sudah cukup membantu dan fasilitas-fasilitas di Rumah Sakit Ubaya juga sudah bersih dan nyaman sehingga tidak ada keluhan dari pasien. Selanjutnya, ini ada beberapa rating jelek yang kita ambil dari Google Review. Itu banyak keluhan tentang keterlambatan dokter, proses administrasi yang kurang jelas, dan juga fasilitas rumah sakit yang kurang bersih dan kurang nyaman, sehingga banyak keluhan dari pasien-pasien. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di Rumah Sakit Ubaya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal sistem antrian yang tidak efisien, keterlambatan dokter, serta kekurangnya komunikasi yang jelas dari staf medis dan non-medis. Meskipun Rumah Sakit Ubaya memiliki potensi besar sebagai rumah sakit pendidikan dengan berbagai layanan unggulan, masih diperlukan perbaikan struktural dan kultural untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Dari sisi ekonomi publik, pelayanan kesehatan yang bermutu tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada efisiensi sistem dan kepercayaan publik terhadap institusi layanan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan seperti digitalisasi layanan, pelatihan staf, dan monitoring berkelanjutan menjadi langkah penting guna mendorong peningkatan mutu pelayanan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.